Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada maghrib ini kita ditakdirkan berkumpul bersilaturahim. Yang mudah-mudahan berkumpul kita, silaturahim kita ada dalam rahmat, barokah, maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatid yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Silaturahim tentu saja menjadi kewajiban muslim sesama hamba Allah, dan itu adalah perintah Allah. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla. Jadi dia yang menyambungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Saya kira yang kita lakukan saat ini, silaturahim ini adalah rangka menjalankan perintah Allah, menyambungkan tali persaudaraan, kasih sayang sesama muslim, sama mukmin dalam rangka menggapai maghfirah ridha Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, diantarkan tadi bahwa kajian kita berkaitan dengan paham Syiah atau perkembangan Syiah yang semakin masif, semakin intens, dan kelihatannya perlu antisipasi umat. Umat tidak boleh membiarkan hal-hal buruk berada di sekitarnya. Dan kita harus punya perhatian penuh terhadap kehidupan kaum muslimin, termasuk ancaman-ancamannya. Man lam yahtamu bil muslimina falaisa minhum. Barang siapa tidak pernah punya kepedulian terhadap nasib kaum muslimin, dia bukan dari golongan kaum muslimin. Jadi ancaman-ancaman terhadap kaum muslimin adalah perhatian kita untuk menguatkan predikat kita sebagai muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wasaqum bih la'alakum tatakun. Dan inilah jalanku yang lurus, dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang bisa membengkokkan dari jalan yang lurus itu. Zalikum wasaqum bih, itulah wasiat dari Allah. La'alakum tatakun, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Jalan yang lurus itu satu, yaitu jalan Allah. Jalan Allah itu menuju jannah, dan itu adalah al-Islam, yang menyelamatkan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah perintahkan jangan mengikuti jalan-jalan, wala tattabi'u subula. Subula itu kan jamaknya dari sabil. Jadi jangan ikut jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, yang bisa membengkokkan dari jalan yang lurus itu. Jalan-jalan yang bisa merusak jalan yang lurus itu. Zalikum wasaqum bih, itulah wasiat dari Allah. Allah mewasiatkan dengan itu. La'alakum tatakun, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, jalan-jalan yang bengkok itu adalah paham-paham yang sesat, gitu, yang bisa merusak jalan yang lurus, syariat Allah yang diamanatkan untuk dijalankan kepada kita. Banyak paham-paham yang sesat. Ya, salah satunya Syiah, gitu. Di antara banyak paham-paham sesat
fatafarraqa bikum an sabilih, yang bisa membelokkan engkau dari jalan yang lurus itu. Itu Syiah. Syiah kita kualifikasikan sesat. Itu bukan konteks analisis subjektif, gitu. Tapi juga sampai kepada institusi lah, kelembagaan yang punya kompetensi untuk menetapkan. Misalnya Majelis Ulama Indonesia, gitu. Walaupun secara segmenter, ya, pada segmen-segmen ataupun komponen dari paham Syiah itu menyatakan Syiah sesat. Secara umum ada buku kan yang sama-sama kita telah baca, mungkin MUI Pusat keluarkan, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Jadi penyimpangan Syiah di Indonesia yang perlu diwaspadai dan dikenal. Itu Majelis Ulama Indonesia. Jadi institusi formal. Jadi bukan aspek subjektif personal. Ini catatannya. Maka MUI juga membuat fatwa. Ada 4 fatwa yang dikeluarkan. 1, fatwa berkaitan dengan meragukan kesempurnaan Al-Quran. Walaupun tidak menyebut Syiah, tapi yang meragukan kesempurnaan Al-Quran itu Syiah. Karena dia meyakini Quran itu tahrif, sudah berubah. Bahkan dia akan menunggu adanya Quran yang sempurna, yang akan dibawa oleh Imam Muntazor, Imam ke-12 yang hilang, yang nanti akan membawa Mushaf Fatimah yang isinya 17.000 ayat. Berbeda dengan Quran yang biasa kita baca. Tapi dia tidak bisa bikin Quran tandingan, nggak mungkin. Makanya Syiah mengatakan kami Qurannya sama. Tapi dia tidak yakin ini sempurna. Dia menunggu yang sempurna. Entah datangnya kapan. Gitu kan, karena dibawanya oleh Imam Muntazor, imam yang ditunggu-tunggu. Yang kita yakin sebagai muslim nggak akan datang itu imam. Gitu. Tapi itulah keyakinan Syiah. Makanya dia meragukan kesempurnaan Quran. Oleh karena itu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram, gitu kan, terhadap mereka yang meragukan kesempurnaan Al-Quran, yaitu Syiah. Fatwa kedua adalah mengkafirkan sahabat kafir. Dan Syiah mengkafirkan sahabat. Dia hanya mengklaim sahabat yang selamat hanya 3, Huzaifah al-Yamani, gitu kan, kemudian Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad al-Aswad. 3 saja sahabat, yang lainnya ke neraka. Dan dia mengkafirkan sahabat. Makanya melaknat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kecuali Ali bin Abi Thalib tentu saja, yang sampai dikultuskan juga gitu kan oleh penganut Syiah ini. Maka fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah mengkafirkan sahabat kafir. Dan itu adalah perilaku dari Syiah. Bahkan masuk dalam narasi syahadatnya. Kalau kita syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia di samping 2 itu ada tambahan wa aliyan hujatullah, wa aliyan waliullah, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Aisyah, wa Hafsah laknatullah finnar. Itu syahadatnya. Jadi memang mengkafirkan sahabat dan keluarga Nabi. Makanya kontradiksi dia menyebut ahlul bait
tapi dia menyerang ahlul bait. Ahlul bait sebagai kamuflase supaya orang mau mencintai keluarga Nabi, tapi keluarga Nabi sendiri dinistakan. Itu Syiah gitu. Makanya fatwa Majelis Ulama itu seperti itu. Yang ketiga, isi fatwanya adalah ismah aimah atau ismah imam. Jadi imam itu maksum, tidak pernah tercela, tidak pernah berdosa, dan begitu. Bahkan akhirnya kualifikasi hadis itu dinisbahkan pada imam. Makanya kita bisa menyimpulkan hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kaum Sunni kita gitu kan dengan hadis tanda kutip Syiah beda. Seperti kita awali tadi, Quran juga beda. Qurannya beda, dia meragukan kesempurnaan Quran ini. Hadisnya juga beda. Kalau kita hadis itu selalu kalau tidak kaul Nabi gitu kan, afal Rasulullah, juga takrirnya, penetapannya hadis. Kalau dia tidak, itu yang dipilih dan dipilah nanti jalurnya gitu kan. Jalur ahlul bait katanya. Nah, kemudian juga ucapan imam, perilaku imam, dan ketetapan imam hadis. Makanya kumpulan hadisnya beda. Ya, kalau kita mah ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, itu kan, At-Tirmidzi, itu Ahmad dan seterusnya. Hadis kumpulan hadis kita. Kalau dia tidak, Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yadurru, Al-Baqih, gitu kan, At-Tahzib, beda hadisnya. Jadi karena ismah pada imam dan harus iman pada imam, makanya masuk rukun iman. Kita rukun imannya 6. Dari mulai iman pada Allah sampai qada dan qadar, begitu 6. Syiah 5. At-tauhid atau tauhid atau nubuwah yang kedua, yang ketiga imamah, yang keempat al-adl, yang kelima al-ma'ad. 5, kita 6, sama enggak? Beda rukun iman. Maka ada imamah dan imamnya maksum, dan hadis juga termasuk apa yang dilakukan, diucapkan oleh imam. Kemudian fatwa yang keempat soal nikah mut'ah. Gitu. Jadi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang haramnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Syaratnya gampang Ibu. Itu yang penting ada ijab kabul, dan yang kedua ada mahar. Nggak perlu ada saksi. Saksinya Allah katanya. Gitu. Jadi cukup itu. Ijab kabulnya menetapkan jangka waktu. Nikah mut'ah itu kan jangka waktu. Berapa lama nikah? Gitu ya. Bisa 2 tahun, bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa sebulan, bisa 2 minggu, bisa seminggu, bisa 2 jam. Gitu. Yang penting ada mahar. Maharnya bisa 2 juta, 1 juta, 100 ribu, 50 ribu, akhirnya 20 ribu. Gitu. Kalau 2 jam. Gitu. Yang penting ada ijab kabul dan ada mahar. Sah. Nah, kalau nikah gampang begitu, perzinahan merajalela. Tapi itu menarik bagi generasi muda, juga generasi tua. Gitu. Sama menariknya gitu ya. Kalau misalnya begitu mudahnya gitu kan paham agama, itu legalisasi perzinahan. Tapi baginya itu pahala. Bahkan dalam bagian kitabnya, kalau nikah mut'ah 1 kali, pahalanya sama dengan Imam Hasan. Nikah mut'ah 2 kali sama dengan Imam Husain. Nikah mut'ah 3 kali sama dengan Ali bin Abi Thalib.
nikah mut'ah 4 kali sama dengan Rasulullah. Itu pahalanya. Bayangkan kalau 5 kali, 6 kali, 10 kali nikah mut'ah, sudah luar biasa pahalanya. Berlipat-lipat kan pahalanya. Begitu cara kerja, cara memotivasi itu kan, sehingga juga banyak pengikutnya. Dan diam-diam karena malu-malu juga gitu ya, berzina tapi legal ya. Makanya paham lain takiyah, jangan terang-terangan, sembunyi-sembunyi gitu. Dan takiyah bagian ajaran yang juga punya nilai tinggi dalam paham Syiah gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian seiman seperjuangan, kalau gambarannya begitu, Syiah itu Islam bukan. Syiah bukan Islam. Qurannya beda, hadisnya beda, rukun imannya beda. Nah, rukun Islam beda juga. Karena rukun Islam dia ada wilayah. Gitu ya. Kadang ditambah juga ada amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah, baguslah. Tapi itu keluar dari pemaknaan rukun Islam, ya, arkanul Islam. Enggak, kalau kita syahadat, salat, zakat, saum, haji, selesai, itu rukun Islam. Dia syahadat nggak ada, diganti wilayah, taruhlah yang 5-nya masih sama. Tapi tata caranya beda, salat beda. Ya kan, coba saja kalau kita sedekap dia bawah, kita assalamualaikum dia tepuk-tepuk, gitu kan, beda cara sholat, gitu. Azannya beda. Pada haji juga dia ada, kalau kita labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, tapi kita coba dengarkan kalau dia berhaji, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Jadi dia mau mendengarkan seruan Husain yang kita tahu peristiwa di Karbala. Itu yang kemudian karena ada peristiwa tragis Karbala, maka dia memperingati pada hari Asyura dan selalu sholat membawa tanah Karbala, simbol di depan. Itu kan. Jadi ya Husain, akhirnya kultus Husain pada sholat, ada haji, ada zakat. Zakatnya humus 1/5. Kalau kita asnafnya ke bawah 8, dia asnafnya ke atas. Jadi imam-imam itu kaya-kaya karena dapat humus gitu ya, 1/5 zakat gitu, dari anggota. Jadi kesimpulannya Syiah itu bukan madhab. Karena sekarang sering diungkap Syiah itu madhab, harus ada pendekatan Sunni Syiah, iya mazhab kelima gitu. Sehingga jangan sampai terjadi bentrok gitu. Jangan sampai ada perbedaan, sama-sama Islam. Tapi kalau kita lihat kedalamannya, bukan, Syiah itu bukan mazhab. Mazhab itu perbedaan istinbat hukum dalam kualifikasi furu'iyah. Makanya ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, Hanafi, itu berbeda, tapi Islam usulnya sama. Gitu. Yang beda pada aspek-aspek furu'iyahnya. Itu perbedaan istinbat hukum. Gitu kan? Jadilah mazhab. Tapi kalau Syiah bukan. Beda fondamennya, beda fondasinya, beda akarnya, beda usulnya, gitu ya. Jadi beda. Tadi kan Quran beda pemahamannya, hadis beda, rukun iman beda, rukun Islam beda, syariatnya beda. Gitu. Baik dalam kaifiyah sholat misalnya, kaifiyah zakat juga, sampai kaifiyah nikah, munakahah, beda juga. Gitu. Ada legalisasi tadi perzinahan yang namanya nikah kontrak, nikah mut'ah. Jadi wajarlah jika Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa
keharaman dan kesesatan Syiah. Pegang saja itu, gitu. Ketika kita berdiskusi panjang dengannya. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu Syiah itu berbahaya dalam konteks merusak akidah. Gitu ya. Bisa rusak akidah. Gitu. Kemudian kedua, bahaya juga dari sisi NKRI, politik. Karena Syiah itu gerakan politik. Lihat akar sejarahnya, itu konflik politik antara kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang asalnya gubernur, kemudian klaim khalifah, lalu terjadi konflik. Konflik itu kemudian ada di Padang Sipin, ya, dalam majelis tahkim di sana, yang kemudian Ali turun, Muawiyah naik. Timbul kekecewaan Khawarij, membunuh keduanya, maunya Muawiyah mau dibunuh, Ali mau dibunuh. Akhirnya Sayyidina Ali yang terbunuh, Muawiyah tidak. Perilaku Khawarij. Nah, pendukung Ali, Syiah Ali namanya, mulainya di situ ada Syiah. Ya, mereka yang mencintai Ali dalam konflik politik. Jadi akarnya politik dan terus bergerak dalam dimensi politik. Jadi kalau ada yang mengatakan Syiah itu hanya diskusi ruang tasawuf, diskusi ilmiah, keilmuan saja, itu kan paham-paham yang berhubungan dengan narasi-narasi pemikiran, itu adalah kamuflase. Syiah itu gerakan politik. Dan ideologinya imamah. Bagaimana menegakkan ideologi imamah? Itu sehingga berbahaya bagi negara Indonesia. Syiah itu bahaya bagi negara Indonesia, bisa merongrong ideologi negara. Imamah, orang khilafah saja dimasalahkan, padahal ada akar sejarahnya. Khulafaur Rasyidin, itu kan kekhilafahan terus menerus, ada sejarahnya, dimasalahkan, dianggap melawan ideologi negara. Ini imamah yang nggak punya akar historisnya, gitu kan? Dan jelas ideologi itu ingin ditegakkan. Makanya revolusi Iran dulu, ya, ada slogan, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, la syarqiyah, la gharbiyah, illa jumhuriyah islamiyah. Begitu. Tidak timur, la syarqiyah, la gharbiyah, tidak barat. Gitu kan. Illa jumhuriyah islamiyah, kecuali Republik Islam. Begitu. Tapi sebenarnya kedalamannya itu bukan begitu. La syarqiyah, la gharbiyah, illa syiah imamiyah. Tidak timur, tidak barat, kecuali syiah imamiyah. Sebenarnya itu yang dia tegakkan itu. Sehingga itu juga yang kemudian menjadi bahasa ekspor revolusi. Ekspor revolusi adalah narasi politik. Sehingga bukan saja sejarahnya, tapi proses perjalanannya politik. Gitu ya. Oleh karena itu, dia banyak kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan politik, berlindung di kekuasaan politik. Ya, karena dia adalah gerakan politik. Nah, ini yang sering tidak disadari. Itu seolah-olah Syiah itu gerakan tasawuf, gitu kan? Hanya aspek spiritual, tentang doa Kumail, gitu kan? Tentang Asyura, gitu kan? Tapi Asyura itu sendiri politik itu. Ada takbir malah. Takbir itu kan menyakiti diri. Anak kecil bisa disobek-sobek, itu kan kulitnya. Takbir katanya itu esensi pengorbanan dalam peristiwa pembantaian Husain Karbala. Itu kan takbir. Tapi itu adalah teror. Itulah teror.
Maka sebenarnya begini, hadirin jamaah rahimakumullah. Bapak terorisme di Indonesia Syiah. Jadi jangan terkecoh gitu. Kenapa kita bisa konklusikan begitu? Siapa yang pertama meledakkan bom di gereja Malang, di seminari Alkitab di Malang? Siapa yang mau ngebom bom Bali yang meledak di jalan bus pemudi menuju ke Bali? Siapa yang meledakkan Borobudur? Itu belum ada bombing selainnya. Syiah itu. Itu Syiah, namanya Ibrahim Jawad. Itu tokohnya. Tokoh bombing gitu ya, pengeboman begitu. Jadi bapak terorisme itu Syiah. Tapi sekarang kan yang dituduh umat Islam. Terorisme, radikalisme, intoleransi. Bahkan Syiah ikut mengompori. Itu bahaya. Terorisme dari Wahabi. Terorisme itu dari kelompok ahli sunnah. Gitu kan. Makanya harus diwaspadai. Syiah sembunyi. Dia ngadu domba itu. Gitu kan. Memang wataknya begitu, gitu. Karena dia menghalalkan segala cara melalui bahasa taqiyah. Gitu. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita simpulkan Syiah itu bahaya bagi NKRI. Jadi, kalau kita sekarang berbicara mengantisipasi gerakan Syiah, kita sedang membela negara Republik Indonesia, gitu ya, yang bisa diporak-porandakan. Syiah berkembang, konflik dengan Sunni, dan Sunni adalah mayoritas yang ada di negeri Republik Indonesia. Syiah dikembangkan, konflik pasti, karena Syiah bawaannya hate speech, bawaannya ujaran kebencian, benci pada istri Nabi Aisyah, gitu kan, benci pada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, benci pada ahlu sunnah. Gitu. Mereka yang menganggap sunnah, ya prinsipnya sama, takfiri, dikafirkan. Jadi Syiah juga takfiri, hanya ini sering bersembunyi. Dan jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ketika sekarang kita berjuang anti Syiah, itu sama dengan kita berjuang anti narkoba, gitu. Berjuang anti perilaku pencurian, perampokan, hal-hal yang maksiat kita anti. Makanya Aliansi Nasional Anti Syiah dalam rangka mengantisipasi jangan sampai hal-hal yang buruk bisa merusak hal yang benar. Gitu. Jadi dasarnya itu. Nah, dengan anti Syiah kita mengantisipasi Syiah, ingin membela akidah umat, ingin melindungi keyakinan, keimanan umat, jangan sampai rusak. Coba saja kalau pemahaman keyakinannya seperti tadi, rusak tidak iman, rusak. Oleh karena itu kita ingin melindungi keimanan umat. Tuh. Satu. Dan yang kedua tadi, kita ingin melindungi negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap stabil. Kalau enggak, jadi Suriah. Kalau Syiah besar, prediksinya jadi Suriah ini. Ahlus Sunnah apa membiarkan sahabatnya dicaci maki? Apa kita akan membiarkan Siti Aisyah dinistakan, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kan? Tidak mungkin kita diam. Kita akan melawan. Karena melawan konflik ini. Jadi kalau dia besar, konflik. Masalah berikutnya juga Syiah ini kan didukung oleh Iran.
Jadi bukan gerak sendiri, ada negara di belakangnya. Nah kalau negara udah ikut campur, sudah intervensi, wih bahaya negeri. Jadi antisipasi kita terhadap gerakan Syiah itu demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, gitu ya. Bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang ingin kita pertahankan. Jadi bukan soal intoleransi ini, gitu ya. Bukan soal kita jadi radikal, bukan. Ini adalah pembelaan terhadap akidah umat dan pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nggak punya problema kita dengan masalah politik negeri, tapi yang punya problema kita adalah dengan Syiah yang bisa merongrong, gitu kan, stabilitas negeri. Jadi ini yang mungkin ya sebagai catatan kita, intinya kembali ke ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wasaqum bih la'annakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, insan yang muttaqin. Karena itulah ukuran hakiki ketinggian dan kemuliaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal arabu bi khairin min ajamin wa laisal ahmaru bi khairin min aswad, kullukum min adam wa adama min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak beda orang Arab dengan orang ajam, orang selain Arab. Tidak beda orang yang berwarna kulit merah dengan orang berwarna kulit hitam. Kullukum min Adam, kamu semua dari Adam. Wa Adama min turab, dan Adam dari tanah. Itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau ayat tadi mengingatkan la'allakum tattaqun, memang supaya derajat kita tertinggi gitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan lah gitu kan, sedikit tausiah ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua yang bisa kita jadikan bahan diskusi ya lebih dalam lagi nanti untuk memahami mana ajaran yang benar, mana faham yang sesat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, penuh dengan hidayahnya, dan di rumah yang penuh berkah inilah juga kita ingin menguatkan iman kita dan menjadi modal amal soleh kita, sehingga kita nanti kita berkumpul di surga Jannatul Naim. Ya insya Allah, ya kan, dari kunci-kunci amal yang kita tidak tahu. Ya, siapa tahu ngaji sederhana itu miftahul jannah. Itulah kunci surga kita. Itu yang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan banyak kita untuk merebut kuncinya itu. Ya, sehingga kita semua masuk jannah. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Itu ya, nanti kita masuk surga Jannatul Adn bersama orang yang soleh, dari bapak-bapak kita, istri, suami, pasangan, dan zuriyah, anak keturunan. Itu, dan malaikat masuk dari berbagai pintu mengucapkan salam. Ya, salamun alaikum bima sobartum, karena engkau orang sabar. Fanikma ukbadar, betapa nikmat tempat itu. Mudah-mudahan kita masuk di tempat yang nikmat itu. Ya, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.